Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga semua yang sedang mendengarkan podcast ini dalam keadaan yang sehat dan selamat datang di podcast Hoax and Me, sebuah podcast tentang hoax yang mengancam moral Gen Z. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi mari kita berkenalan. Halo, perkenalkan saya Ridwan Malik Al-Ghifar dan kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman dari kelompok F. Ada Deviana, Ian, Ariel, Eileen, Kezia, dan Renaldo. Dan tentunya kami juga ditemani oleh narasumber yaitu Bapak Henrikus Ender Suhendar yang merupakan dosen kuliah etika di Universitas Katolik Parahyangan. Halo Pak, apa kabar? Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber dalam podcast ini. Halo, selamat malam. Terima kasih kembali sudah diundang ya di podcast ya. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini bertanya-tanya, kenapa sih nama podcast kita itu Hoax and Me? Hoax dan saya maksudnya. Gimana sih hubungannya hoax dengan kita? Hoax and Me, wow, apa tuh maksudnya? Nah, teman-teman, sebelumnya tahu nggak sih kalau kita tuh sekarang ada di satu era namanya era globalisasi, di mana semua teknologi itu berkembang dengan pesat, arus informasi dan juga komunikasi yang juga semakin pesat, utamanya internet kita nih. Nah, pada tahu nggak sih globalisasi itu apa? Nah, menurut KBBI, globalisasi itu artinya adalah proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan juga teknologi ke dalam ruang lingkup dunia. Nah, dengan adanya globalisasi, semua aspek kehidupan manusia juga, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, iptek, bahkan moral nih, moral suatu bangsa, bisa mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan. Nah, muncul juga di era globalisasi ini, muncul juga sikap kreatif dan juga inovatif yang menjadi salah satu persaingan di kancah global. Keren banget kan sebenarnya globalisasi itu. Tapi di balik semua itu, globalisasi juga bisa menimbulkan suatu dampak yang negatif nih, terutama buat kita para Gen Z. Seperti yang udah kita tahu bahwa media sosial itu udah bisa dibilang menjadi teman sejatinya para Gen Z nih. Nah, hal ini tuh bisa membuat sesuatu yang nggak baik kalau kita nggak memanfaatkan media sosial dengan baik. Terutama di Indonesia ini, perilaku masyarakatnya terhadap media sosial ini udah dibilang bisa masuk ke dalam kategori yang konsumtif. Dan ini tuh nggak baik, karena informasi yang benar dan salah itu bisa jadi campur aduk nih. Nah, karena cepatnya arus informasi yang beredar di internet ini, contohnya aja di Instagram nih yang sering kita pakai, kita jadi nggak punya waktu nih untuk memilah atau juga memfilter semua informasi yang keluar. Bisa aja informasi yang kita anggap itu berita fakta, ternyata itu adalah berita bohong. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, di Instagram aja, banyak banget orang yang pakai Instagram untuk nyebarin ujaran kebencian, provokasi, dan juga hoax. Nah, hari ini kita akan membahas hoax. Jadi, apa sih hoax? Nah, kita pasti ada agak asing lagi nih dengan kata hoax. Dalam kehidupan sehari-hari juga, kita sering banget menemukan hoax ini loh. Tapi apa sih sebenarnya arti hoax itu? Hoax dapat diartikan sebagai kabar, informasi, berita palsu, atau berita bohong. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, arti hoax juga bisa didefinisikan sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Seperti yang kita ketahui, globalisasi pasti membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan kita. Salah satu dampak negatifnya adalah tersebar banyak berita bohong atau hoax di media sosial. Nah, karena ada narasumber kita di sini, mari kita tanya lebih lanjut lagi kepada Pak Endar. Pak Endar, bagaimana pendapat Bapak mengenai hoax? Ya, baik. Tadi Kesia udah juga mengungkapkannya bagaimana globalisasi itu menjadi era yang sedang kita hadapi begitu ya. Dan juga tadi Deviana juga udah mengatakan bahwa salah satu dampak dari penggunaan medsos misalkan ya, yaitu dengan konten yang kemudian berisi dengan berita hoax atau
berita palsu atau berita tidak benar. Dan itu persis memang terjadi ya dalam konteks bermedia sosial ya. Kalau kita fokus ke bermedia sosial, karena betul sekali Gen Z itu kan dekat dengan gadget gitu ya, dekat dengan internet gitu ya. Bahkan barangkali salah satu kebutuhan mendasar generasi Gen Z itu sinyal gitu ya, kemudian charger gitu ya. Kayak kalau nggak ada handphone gitu di tangan itu, waduh udah mulai gabut deh gitu ya. Itu karakter Gen Z yang sangat dekat gitu ya, dan fasih ya menggunakan teknologi yang berbasis internet. Dan saya kira sepakat bahwa salah satu yang kemudian dampak negatif dari globalisasi adalah penggunaan internet yang justru digunakan untuk penyebaran berita hoax. Jadi itu memang betul terjadi ya dalam konteks globalisasi. Begitu, Deviana. Baik, tadi Bapak sudah memberikan pendapat Bapak mengenai globalisasi dan hoax, yang kemudian ini kan bersangkut paut dengan moralitas ya Pak. Nah, setiap manusia tidak terkecuali generasi Z pasti memiliki nilai moral. Nah, kalau menurut Bapak, apa saja nilai-nilai moral yang ada pada generasi Z ini? Apa yang menjadi landasan atau dasar mereka? Ya, tentunya kalau kemudian tadi dikaitkan dengan hoax gitu ya, artinya kita fokus kepada fenomena berita hoax ya, atau berita palsu. Itu yang juga perlu diingat bahwa dunia Gen Z sekali lagi itu kan teman bermainnya ada dunia virtual gitu ya, dunia internet. Salah satu yang sangat kuat adalah medsos gitu ya, yang begitu kuat sekali. Jadi kayak seperti ruang bermain virtual gitu ya untuk generasi Gen Z, yang kalau tidak hati-hati atau kita tidak berpikir kritis, itu kita juga bisa berhadapan dengan tantangan kehidupan moral untuk generasi Z seperti itu. Nah, tantangan yang saya yakin deh, baik teman-teman pasti juga tadi juga sudah disebutkan, saya kira, bahwa ternyata konten-konten di media sosial saja kan tidak seluruhnya itu hal-hal yang bersifat positif di situ. Tapi juga justru banyak konten-konten yang sifatnya palsu gitu ya, atau hoax atau tidak benar, juga bercampur dengan konten-konten yang berbau rasisme, ujaran kebencian, kemudian juga yang juga sering muncul tentang provokasi gitu ya. Dia itu tantangan yang tidak mudah di situ. Dan seringkali dunia virtual atau bahkan di dunia maya itu bisa mempengaruhi kehidupan sosial yang real seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan dalam kehidupan dunia Gen Z atau generasi Gen Z. Kalau kemudian generasi Gen Z tidak siap gitu ya, atau tidak menyiapkan diri, atau dalam etika itu tidak dewasa secara moral ketika berhadapan dengan situasi carut-marutnya kehidupan di media sosial, itu juga menjadi tantangan ya bagi generasi Z ya, yang sekali lagi sangat dekat dengan internet, dekat dengan dunia maya. Begitu, Ellen. Oke, tadi Bapak sudah membahas mengenai hoax dan moral Gen Z. Nah, pastinya dua hal itu seperti sudah dijelaskan sama Bapak juga, ada kaitannya satu dengan satu yang lainnya gitu. Nah, tadi kalau Bapak bilang apabila tidak siap, generasi Z ini bakal ada dampaknya. Nah, kira-kira apa ya dampak hoax terhadap moral Gen Z gitu? Kalau melihat berbagai contoh berita hoax ya, kita ambil contoh saja salah satu yang memang sedang kita hadapi, situasi pandemi gitu ya, pandemi COVID-19 ini gitu ya. Terbaru kan terkait dengan varian dari COVID-19 itu corona gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa di awal pandemi ini juga salah satu konten atau salah satu berita hoax itu terbanyak pada masa itu terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ya, ada yang mulai mempertanyakan tentang virus COVID-19 ini, yang dikaitkan dengan misalkan bahwa itu konspirasi itu dari Cina misalkan situ. Ada yang menganggap itu bagian dari konspirasi, itu cara dari mereka untuk untuk mengatur kita. Bahkan ada yang terlalu jauh menurut saya, sampai mengatakan itu nanti di dalamnya itu dengan kebutuhan vaksin maka
ada chip tertentu yang kemudian bisa mengetahui kita bla 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 bla, itu padahal terlalu jauh saya kira ya. Itu salah satu yang dampak dan meresahkan ya, atau meresahkan kehidupan masyarakat. Tentu di dalamnya adalah generasi Z juga ya. Apalagi kalau misalkan berita-berita hoax itu menyangkut kondisi kaum muda atau kondisi generasi Z di situ ya. Kalau kemudian, karena memang banyak mungkin teman-teman juga bisa melihatnya ya, pemberitaan. Salah satu yang terbanyak adalah tentang pemberitaan pandemi COVID. Sebelumnya misalkan bahkan teman-teman boleh tahu bahwa Indonesia juga pernah menyatakan darurat berita hoax. Itu juga pernah di situ. Nah, salah satu awalnya itu terkait dengan memang situasi politik gitu ya. Mungkin teman-teman pernah tahu tentang salah satu politikus yang kemudian menyebarkan berita bohong ya, itu Ratna Sarumpait. Pernah dengar ya berita itu? Kan dia babak belur tuh si mukanya, dan dia kemudian menyebarkan berita bahkan terang-terangan, bahkan kemudian semacam ada siaran pers dan segala macam bahwa saya itu kemudian di korban dari penganiayaan dan seterusnya. Ternyata kan tidak di situ. Dan itu sudah menjadi isu nasional, itu isu di masyarakat gitu ya. Memang waktu itu ada kaitannya dengan pilpres di situ. Itu juga satu situasi. Kemudian juga misalkan pemberitaan-pemberitaan yang bisa memecah belah masyarakat di situ. Ya. Yang memang seringkali juga berita hoax itu dekat dengan rasisme gitu ya, dekat dengan provokasi gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat di Papua misalkan ya, tentang berita hoax yang memang berkaitan erat juga dengan rasisme terkait dengan mahasiswa Papua ya pada waktu itu. Ini juga akhirnya mengakibatkan gelombang demonstrasi pada waktu itu. Ini yang kemudian menjadi tantangan seperti itu. Dan kalau kemudian kitanya tidak siap, dampak-dampak seperti misinformasi gitu ya. Artinya kita mendapatkan informasi yang tidak benar. Masalahnya kalau kita tidak siap, kita menganggap bahwa itu sudah benar. Kalau sifatnya provokatif, itu bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Ya, bahkan juga pernah tawuran. Itu menarik ya, ketika mulai masuk pertemuan terbatas ya, untuk sekolah terbatas itu SMP loh di situ. Kemudian terjadi bentrokan, terjadi perkelahian antar anak didik gitu. Itu baru mulai sebagian yang tatap muka, dan ternyata dilatar belakangi oleh pemberitaan yang tidak benar. Nah, karena tidak siap, begitu saja kemudian diterima, termakan informasi yang tidak benar, terjadilah kemudian tawuran seperti itu. Nah, itu bagaimana kemudian itu terjadi di kalangan generasi Z itu. Itu dampak yang bisa kelihatan di situ ya. Jadi bisa juga mengakibatkan generasi Z itu tidak siap gitu, tidak bijak ketika berhadapan dengan berita-berita palsu yang membuatnya mudah terprovokasi. Itu berhadapan juga dengan misalkan generasi Z yang kurang kritis, misalkan yang kurang matang, kurang dewasa, atau kurang memikirkan dengan baik ketika berhadapan dengan begitu banyak arus informasi. Kalau dulu kita itu mencari informasi, sekarang apa? Kita dikejar informasi gitu ya. Begitu, Ian. Iya Pak. Nah tadi Ya. menarik sekali Bapak bilang mengenai gimana dampak hoax bagi Gen Z itu bisa menyebabkan disintegrasi gitu. Nah, saya mau bertanya Pak, berarti apakah moral suatu bangsa, misalkan kalau di ruang lingkup Indonesia, berarti moral kita dari Pancasila juga bisa ditentukan oleh moral buat Gen Z? Ya, artinya bahkan kalau kita lihat tentang surplusnya kependudukan Indonesia, bahwa ke depan justru kita akan komposisi penduduk kita itu akan diisi dengan generasi-generasi muda yang mungkin pernah mendengar tentang surplus geografis gitu ya, tentang kependudukan. Itu juga artinya bahwa kaum muda ke depan itu akan menjadi mendominasi dari sisi kependudukan. Itu artinya sangat menentukan nih posisi kaum muda atau generasi Z seperti itu. Dengan kondisi seperti itu, maka membutuhkan generasi Z atau orang-orang muda yang memang
katakanlah ya tidak hanya sekedar berprestasi tapi juga memiliki kedewasaan, kematangan moral, kemudian kesiapan berhadapan dengan berbagai persoalan di masyarakat misalkan. Nah, itu yang nantinya akan menentukan masa depan katakanlah generasi Z. Apakah generasi Z memang membekali diri gitu ya dengan katakanlah pendewasaan atau hidup yang lebih dewasa secara etis misalkan, atau memiliki integritas sehingga nanti ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan di masyarakat dia bisa juga siap gitu, atau bisa berhadapan atau bisa menyikapi dengan dewasa gitu, atau dengan baik ketika berhadapan dengan berbagai persoalan di masyarakat. Itu saya kira tak terelakkan lah. Teman-teman juga pasti akan berhadapan dengan situasi seperti itu. Begitu. Oke Pak, wah menarik banget pembahasan yang sudah diberikan oleh Pak Endar. Nah, berdasarkan buku Filsafat Moral nih, terdapat prinsip-prinsip refleksi dari hati nurani yang benar. Prinsip yang pertama itu ada recta ratio. Nah, jika kita kaitkan dengan hoax, menurut Bapak, apa sih yang menjadi motif seseorang yang mengirimkan berita hoax? Iya, kalau memperhatikan banyaknya berita hoax, tadi juga saya mengatakan bahwa Indonesia pernah menyatakan berada dalam darurat berita hoax gitu ya di situ. Nah, memang ada banyak motif gitu ya, mengapa kemudian orang menyampaikan atau menyebarkan berita bohong seperti itu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita cermati atau kita amati dari dari fenomena ya, fenomena penyebaran berita hoax. Ada yang memang iseng, ada. Kalau kita perhatikan ya, mungkin jangan-jangan kita juga begitu gitu ya, tanpa disadari karena beritanya menarik gitu ya, kemudian disebarkan begitu saja tanpa kita punya punya maksud yang begitu jelas. Iseng saja di situ bisa gitu ya, artinya orang iseng di situ. Yang kedua, kadang juga nggak tahu, mungkin teman-teman bisa melihat juga ada orang yang ketika mendapatkan berita yang pertama atau sebagai penerima pertama berita, kayaknya saya harus segera nih gitu ya, karena saya lah yang kemudian menjadi penyebar berita yang pertama dari informasi yang saya dapatkan. Itu saya temukan ya, di grup-grup WA misalkan, entah keluarga, entah misalkan di grup alumni dan seterusnya, ketika ada berita yang dianggap baru gitu ya, langsung share di situ ya. Jadi ingin menjadi penyebar informasi yang pertama ya. Seringkali kecepatan ingin menginformasikan itu tanpa dibarengi dengan memikirkan terlebih dahulu apakah itu beritanya benar atau tidak di situ ya. Atau juga kalau menurut saya sih, nggak tahu teman-teman, ada juga sih orang kayak ingin cari perhatian. Jadi artinya dengan menyebarkan berita kan kemudian pengennya kan di komen dan seterusnya gitu ya. Itu juga bisa jadi, artinya termasuk mungkin generasi Z gitu ya, yang apa namanya, salah satu hal yang seringkali dibutuhkan adalah pengakuan gitu ya, atau recognize gitu ya, dengan komen-komen yang banyak, dengan like-nya dan seterusnya. Itu kayaknya bagian dari cara generasi Z misalkan mendapatkan pengakuan dari luar. Salah satunya memanfaatkan pemberitaan yang sayangnya misalkan justru menggunakan pemberitaan yang hoax atau palsu. Nah, yang lebih bahaya lagi itu orang yang memang niatnya jahat gitu. Ya, atau beritikat tidak baik gitu. Itu bisa jadi gitu. Ya, kasus seperti berita hoax Ratna Sarumpait misalkan ya. Saya kira, tapi ini masuk ke wilayah politik, itu jelas sekali. Ya, karena waktu itu berhadapan dengan dua kontestan antara Prabowo dan Jokowi di situ. Ya, Ratna Sarumpait dari tim sukses dari Prabowo pada waktu itu. Ya, kemudian merasa menjadi korban, kemudian dipakai untuk menjatuhkan posisi dari Jokowi pada waktu itu. Udah kentara banget di situ. Memang niatnya tidak baik gitu ya. Jadi itu ya, ada beberapa hal. Jadi bisa karena iseng, kemudian merasa ingin menjadi penyebar informasi yang pertama, ada juga yang ingin menjadi terkenal gitu ya, sehingga dia mendapatkan perhatian. Yang lebih parah lagi, dan sayang itu juga terjadi, memang orang punya niat tidak baik seperti itu.
Oke Pak, baik Pak. Tadi kan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan ya tentang apa saja motif-motif seseorang mengirimkan berita bohong gitu atau hoax. Nah, saya ingin menanyakan kira-kira bila seseorang itu sudah menyebarkan berita hoax, kira-kira apa dampak yang akan terjadi atau hubungan timbal balik apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri gitu ketika menyebarkan hoax. Timbal balik maksudnya Pak, timbal balik dalam arti ketika kita menyebarkan Dampaknya kepada dirinya sendiri gitu. kepada dirinya sendiri sekiranya ya. Memang ada kaitan dengan motif tadi di situ ya. Kalau kemudian sebut saja ketika dia ingin terkenal gitu ya. Pernah dengar nggak yang berita hoax tentang babi ngepet gitu ya? Dan itu justru oleh pemuka agama, sayangnya, mohon maaf ya di situ ya. Walaupun sebelumnya tujuannya itu untuk menyelesaikan masalah karena ada yang dicurigai, diduga kemudian menjadi pelaku babi ngepet karena banyak yang mengalami kecurian sih itu. Tapi ternyata ketika dikorek mungkin teman-teman bisa baca, ternyata ia ingin terkenal di situ. Ada motif ingin famous, ingin terkenal, tapi dengan cara yang salah. Dampaknya apa? Itu kemudian dipertanyakan gitu. Bahkan kalau membaca berita, kalau saya baca berita bahkan hampir dibawa ke ranah hukum karena kan kemudian menyebarkan berita bohong dan juga dia memang apa yang dia lakukan juga ternyata itu bohong seperti itu. Itu satu. Jadi memang merugikan diri sendiri. Yang tadinya pengen terkenal malah kebalik toh di situ. Ya. Kemudian juga ketika berhadapan dengan keisengan-keisengan tertentu misalkan yang ternyata beritanya tidak benar juga orang-orang akan mempertanyakan seperti itu ya. Artinya seringkali misalkan udah beritanya juga nggak benar, itu berita juga tidak bermutu gitu kan seringkali informasi yang disampaikan juga menunjukkan siapa kita gitu ya. Kalau kita berita yang kita share berita yang negatif atau berita bohong, ya kayaknya juga nggak jauh-jauh dari siapa dia lah gitu ya, atau menunjukkan siapa kitanya gitu ya. Jadi kita ditentukan oleh isi berita yang kita sebarkan seperti itu. Itu juga bisa ya. Yang bahaya kalau memang dia motivasinya memang jahat lah di situ. Saya kira ada motif-motif seperti itu juga. Ya kalau memang itu berangkat dari niat jahat, saya kira karena memang sudah niatnya memang jahat dan kemudian mendapat reaksi keras dari masyarakat, saya kira otomatis juga akan berbalik kepada diri sendiri ya. Ada yang kena sanksi sosial gitu ya. Artinya sekarang kan yang sangat kuat berkomentar di dunia maya kan disebut dengan netizen gitu ya. Nah, saya itu sangat memperhatikan itu ketika ada berita-berita negatif langsung kan kekuatan netizen itu juga luar biasa menurut saya. Sanksi sosial juga sangat kuat di situ. Itu yang juga bisa terjadi ketika kemudian orang entah dengan iseng, entah dengan tidak sengaja, entah dengan motif ingin terkenal, dampaknya ke diri sendiri yang akhirnya menunjukkan kualitas seseorang. Itu sih yang saya lihat ya kalau kita bicara tentang korelasi ya di situ ketika seseorang menyabarkan atau menginformasikan berita bohong, kaitannya atau hubungannya dampaknya terhadap diri kita sendiri. Begitu. Baik, Bapak. Sebenarnya semua manusia sudah menyadari bahwa menyebarkan hoax adalah tindakan berbohong. Manusia juga menyadari bahwa berbohong itu merupakan perbuatan berdosa. Benar nggak sih, Len, itu? Nah, benar banget tuh. Tapi berkaitan dengan prinsip Ocasio Proxima Peccati Evitanda, dan juga dengan Bapak sudah menyebutkan dampak dan motivasi dari menyebarkan hoax ini, kenapa masih banyak orang yang menyebarkan berita hoax? Apakah ini artinya perbuatan dosa itu sudah tidak menjadi faktor pertimbangan dari generasi Z ini ya, Pak? Oke, tadi bagus ya Ellen mengatakan atau menyinggung istilah Ocasio Proxima Peccati Evitanda yang artinya kemungkinan kita untuk berbuat dosa harus dihilangkan. Dalam bahasa lain, kita harus sedapat mungkin ya menghindari situasi yang memungkinkan kita berbuat dosa di situ atau menghindari godaan. Jangan menempatkan diri pada situasi-situasi yang memungkinkan atau memudahkan kita melakukan tindakan yang tidak benar atau bahasanya dosa di situ. Nah, juga dalam berita hoax seperti itu. Tapi ternyata ada saja gitu ya, ada saja orang yang memang
tahu bahwa itu salah gitu ya, tahu bahwa itu tidak benar, dia tapi tetap lakukan. Artinya dia melakukan dengan sangat sadar. Nah, kalau itu terjadi, kalau dari sudut pandang etika ya, atau kalau kita lihatnya dari sudut pandang moralitas seperti itu, bisa jadi satu, misalkan kita sebut dia berada dalam kondisi lemah dalam konteks kesadaran etisnya, ya, jadi kesadaran etis yang lemah di situ. Karena kalau dia punya kesadaran etis, kesadaran moral, dalam sederhananya misalkan dia tahu, dia bisa membedakan itu baik, itu buruk misalkan, dia tahu itu. Ya, kalau kesadarannya tinggi, itu akan membantu seseorang untuk tidak melakukan yang tidak benar. Jadi ada satu kondisi di mana kesadaran etis seseorang itu lemah di situ. Ya. Dan yang saya juga kadang prihatin ketika berita hoax terkait dengan dampak yang juga parah seperti itu, bahkan bisa menciptakan konflik di masyarakat, ya, ketika memang orang melakukan itu dengan niat jahat di situ. Itu yang disebut dengan immoral gitu ya. Jadi sebuah tindakan yang memang melawan atau merusak nilai-nilai moral seperti itu. Ya, nah kalau itu terjadi, sangat mungkin misalkan boleh kita katakan bahwa ya tumpulnya hati nurani gitu, atau bahkan misalkan matinya hati nurani seperti itu. Ya, tahu itu berita bohong. Ya, tahu itu berita yang tidak benar. Ya, bahkan mengandung unsur fitnah bahkan ya, atau ujaran kebencian misalkan. Kita tahu bahwa itu tidak benar. Tapi karena punya niatnya jahat, maka dugaannya adalah ya tidak berfungsinya lagi suara hati, padahal hati nurani, suara hati itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya, dalam rangka misalkan membangun kedewasaan moral seseorang. Ya, itu yang tadi ya, artinya ada situasi di mana kita menyebutnya adalah immoral. Orang melakukan tindakan dengan sangat sadar bahwa itu tidak baik di situ. Jadi dua hal ya, lemahnya kesadaran moral seseorang, ya, dan lebih parah lagi bisa jadi lemahnya atau bahkan matinya hati nurani seseorang. Ya, begitu. Baik Pak, tadi apabila dikaitkan dengan Ocasio Proxima Peccati Evitanda, artinya orang lemah secara moral ya Pak. Nah, Iya, apabila betul. dikaitkan, ada juga satu fenomena, yaitu gosip ya Pak, yang sepertinya sudah sangat lazim, apalagi dikaitkan dengan media sosial. Nah, apabila dikaitkan dengan prinsip in dubio via tutior eliganda est, apakah gosip ini sama dengan hoax? Dan jika iya, berarti selama ini banyak orang yang menjadi penyebar hoax ya Pak? Apakah Oke. maksudnya apakah gosip ini sama dengan hoax Pak? Ya, tadi menyinggung apa in dubio via tutior eligenda est. Kalau tadi Ellen memahaminya seperti apa tadi ya? Kalau yang karena itu menurut saya menarik nih, Ellen kemudian berangkat dari istilah itu in dubio via tutior eligenda est di situ. Itu apa yang Ellen pahami terlebih dahulu? Kan ini menarik nih. Itu satu hal yang juga seringkali diacu ya, ketika misalkan berhadapan dengan pilihan-pilihan yang tidak mudah misalkan, atau berhadapan pilihan-pilihan yang ternyata kebanyakan kok buruk misalkan, terus lantas apa yang harus kita lakukan di situ. Teman-teman mungkin boleh kita bantu dulu ya, artinya in dubio via tutior eligenda est itu seperti apa ya, sebelum nanti kita coba melihat ya kaitannya dengan gosip dan seterusnya ya. Mungkin menurut pengertian saya, in dubio via tutior eligenda est ini artinya dalam situasi yang memunculkan keraguan, prinsip inilah yang kemudian mengharuskan manusia untuk mengambil jalan yang aman, Pak. Ya, seringkali misalkan kita ketika berhadapan dengan begitu banyak informasi gitu ya,
itu seringkali kita berhadapan dengan sikap atau posisi atau keadaan ragu ya di situ. Ini contoh dalam konteks begitu banyak informasi, ini benar atau tidak misalkan. Ya, waktu itu misalkan ada banyak berita tentang kematian yang diduga itu karena vaksin di situ. Beberapa itu hoax itu. Ya. Nah, pada waktu itu bisa jadi masyarakat ini orang jadi takut ya. Orang jadi takut atau ragu-ragu untuk kemudian ingin divaksin itu karena ada berita-berita negatif dan beberapa itu tidak benar karena salah menginformasikan. Memang ada kematian pada waktu itu, tetapi bukan karena vaksin ternyata. Nah, ketika berhadapan dengan berbagai berita yang meragukan atau dalam posisi yang ragu, ya, maka yang namanya indubio via tutior eligenda est, kita berusaha untuk berada pada posisi mencari aman dalam arti kalau itu beritanya ragu-ragu ya jangan disebarkan dulu. Ya kita tahan itu. Ya. Kita cek informasinya. Ya, betulkah memang kematiannya karena misalkan vaksin? Beberapa kasus bukan. Itu yang disebut dengan indubio via tutior eligenda est di situ. Yang memang nanti kalau dikaitkan dengan gosip ini beda lagi ya karena secara arti kata beda ya antara gosip misalkan dengan hoax atau berita palsu gitu ya. Kalau gosip itu yang sering kita dengar kata lainnya Pak gibah gitu ya. Pernah dengar gibah ya? Kemudian atau menggunjing ya. Gunjingan gitu ya. Itu tuh gosip tuh. Jadi kayak kayak obrolan atau rumor kosong sebenarnya di situ ya. Nah, biasanya itu dikaitkan dengan urusan-urusan pribadi atau orang lain gitu ya. Oh si anu ya kemudian entah di mana gitu atau di kompleks atau di lingkungan gitu si A si B ternyata dia punya istri lain atau punya selingkuhan. Nah, itu tuh gunjingan, itu gosip gitu ya. Kalau kita bicara dengan berita hoax memang sebuah berita yang memang palsu, tidak benar di situ. Ya, itu harus dibedakan. Maksudnya harus dibedakan antara gosip dengan berita hoax. Bisa jadi memang gosip itu mengandung informasi yang tidak benar dari gosip itu. Nah, itu barangkali hal yang sederhana yang membuat kita perlu membedakan antara gosip dengan berita hoax begitu. Begitu, Ellen. Nah, ya, selagi kita masih ada di topik prinsip refleksi dari hati nurani, nah, ada juga nih yang namanya prinsip epikeia, yakni prinsip yang mengharuskan manusia untuk bertindak sesuai kebebasannya, tetapi secara bertanggung jawab. Nah, menurut Bapak, mengapa manusia yang justru diberikan kebebasan, misalkan di dalam konteks ini berarti kebebasan media ya, justru mau menyalahgunakan kebebasan media tersebut dengan cara ya menyebarkan hoax? Ya, jadi kita sebagai manusia itu punya kebebasan. Maka kalau kita berada dalam ruang dunia maya, misalkan atau dalam dunia medsos gitu ya, itu berarti kita dengan kebebasan kita. Ya kan sekarang semakin mudah kita menyampaikan informasi ya, dengan teknologi informasi komunikasi yang luar biasa, dengan semakin banyaknya medsos gitu dari mulai Facebook, kemudian Instagram, WA, sebutkan lagi coba. Banyak kan sekarang yang dipakai oleh teman-teman apa misalkan Line kah gitu ya. Twitter kah, wah banyak deh di situ. Artinya apa? Ruang-ruang untuk menyampaikan informasi itu semakin banyak dan semakin dimudahkan. Itu yang juga terasa barangkali teman-teman juga bisa mengalami itu. Ya. Nah, dalam situasi itu kita menjadi pribadi yang bebas. Ya. Karena sulit mengontrol. Ya. Sulit untuk kalau keran itu kita menutup keran-keran itu sulit di situ. Ya, memang misalkan Kominfo memang ada usaha-usaha untuk memblokir misalkan atau men-take down gitu ya berita-berita yang sifatnya bohong. Tapi juga tidak serta-merta mudah untuk kemudian menutup semua informasi yang tidak benar. Banyak juga yang kemudian tidak bisa diatasi seperti itu. Nah, maka menurut saya kuncinya adalah di bagaimana setiap pribadi, setiap orang bahkan juga generasi Z ketika berada dalam ruang media sosial, dia punya kebebasan
Disitulah dibutuhkan yang namanya tanggung jawab. Ya, menurut saya tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab. Ketika kita bicara kebebasan, yaitu kemampuan untuk menentukan diri kita sendiri, di dalamnya sudah ada tanggung jawab. Nah, sayangnya gitu ya, ketika kita punya kebebasan, pertanyaannya adalah sejauh mana kita menggunakan kebebasan di situ. Yang ujung-ujungnya memang perlu dibarengi dengan tanggung jawab. Maka ketika manusia diberikan kebebasan, ya seperti misalkan Ian gitu ya, kan Ian punya peluang untuk menyampaikan informasi yang baik atau yang tidak baik, informasi yang benar atau yang tidak benar, ya, dengan menggunakan jempol ketika di WA atau di Facebook dan seterusnya. Berarti kita punya kebebasan di situ. Di situlah yang menjadi kunci bahwa ketika kita punya kebebasan, bagaimana kita menggunakan kebebasan itu secara etis. Kalau saya sih melihat bahwa tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab. Maka menjadi keprihatinan misalkan ketika orang dengan kebebasannya yang harusnya disertai dengan tanggung jawab, tapi masih tetap aja gitu ada orang yang menyebarkan berita bohong atau berita palsu atau berita hoax seperti itu. Itu kembali ke motivasi tadi. Yang paling parah adalah ketika memang dia beritikad tidak baik. Ada orang yang kemudian membuat berita hoax itu untuk menjatuhkan orang. Ya, ada di situ. Bahkan mungkin juga dalam pertemanan gitu kan, bisa jadi juga. Ya, pertemanan rusak karena orang katakanlah menyampaikan informasi yang tidak benar, bahkan menuduh misalkan. Ya, juga bisa merusak persahabatan, bisa merusak pertemanan, gara-gara apa? Gara-gara berita hoax yang memang misalkan disengaja. Kenapa? Mungkin karena kita iri gitu ya, atau kita tidak bisa seperti mereka, kemudian kita mulai memprovokasi, kemudian merusak persahabatan, bisa juga. Ya, jadi sejauh mana kemudian kita turut menjadi pribadi yang dewasa ketika kita berada dalam ruang kebebasan dan bagaimana kita menggunakan kebebasan itu. Begitu. Pak, dari pembahasan tadi kan sepertinya beberapa kali disebut kata moral atau manusia yang bermoral gitu. Menurut Bapak itu manusia yang bermoral tuh kayak gimana sih? Atau lebih tepatnya mungkin definisi manusia yang bermoral itu gimana? Apa? Mungkin baik kalau kita mulai dengan moral itu sendiri ya, moral gitu ya. Kalau di etika itu dibedakan antara moral dengan etika. Kalau teman-teman ada yang pernah ikut mata kuliah etika di sini? Ada? Belum, Pak. Belum, Mbak. Ya, dibedakan antara moral dengan etika. Moral itu ajaran. Ya, ajaran kalau sederhananya lah, ajaran tentang bagaimana kita harus hidup. Ya, yang pasti mengajarkan sesuatu yang baik yang membuat kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, sederhananya seperti itu. Moral itu adalah sebuah ajaran. Ya, kalau etika sedikit menambahkan, kalau etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas di situ. Nah, kalau kita mengacu kepada moral, maka kalau kita mengatakan orang yang bermoral itu tentu harapannya menunjuk kepada orang-orang yang betul-betul bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, membedakan mana yang buruk dan mana yang tidak, dan punya kemampuan untuk memilih yang baik. Itu yang namanya bermoral. Ya, jadi punya kemampuan untuk membedakan dan punya kemampuan untuk memilih ke hal yang baik. Itu moral. Jadi kalau misalkan Donaldo mengatakan orang bermoral seperti apa, arahnya ke situ. Donaldo. Nah, sekarang kan sedang dalam masa pandemi COVID-19 ya Pak. Salah satu upaya dalam melakukan pemerintah adalah memberikan vaksinasi. Dulu sempat viral banget isu konspirasi mengenai penyebaran virus melalui vaksinasi yang mengatakan bahwa adanya chip yang terkandung dalam cairan vaksin dan dapat melakukan tracking mengenai lokasi terkini. Bagaimana menurut Bapak mengenai vaksin itu, Pak? Nah, itu tadi ya, juga sempat saya singgung juga sebelumnya, karena salah satu berita yang juga menguat pada waktu itu, juga di awal-awal, bahkan saya pernah juga waktu naik Grab, drivernya cerita tentang COVID dan persis bicara seperti itu. Sampai dia cerita, saya nggak mau divaksin katanya. Sama persis. Ya karena saya katanya betul ya bahwa di dalamnya ada chip. Saya bilang, oh ya, tapi saya juga tanpa bermaksud untuk
katakanlah mengatakan bahwa apa yang dia pikirkan itu salah gitu. Tapi saya mengatakan bisa jadi Pak, karena memang betul bahwa salah satu rumor yang berkembang adalah, dan itu menjadi kekhawatiran teman-teman ya, itu adalah adanya dugaan, adanya kekhawatiran ya, yang mungkin itu bagian dari konspirasi ya, bahwa di dalam vaksin itu ada chipnya. Kalau saya sih tidak percaya di situ ya, tidak percaya karena terlalu jauh menurut saya, atau terlalu berlebihan ya, pemikiran-pemikiran seperti itu. Barangkali itu salah satu berita hoax menurut saya di situ. Sampai sekarang memang tidak ada yang kemudian mengkonfirmasi dan juga tidak ditemukan kebenarannya bahwa itu adalah satu bentuk konspirasi yang di dalamnya mengatakan bahwa di dalam vaksin tersebut itu mengandung chip yang nanti itu bisa mengatur kita, bisa mengendalikan kita dan seterusnya. Menurut saya itu salah satu berita hoax yang lumayan khususnya dalam masa pandemi ini. Nah, selanjutnya Pak, menurut Bapak gimana sih cara kita mencegah hoax di Indonesia, terutama itu di kalangan generasi muda sekarang? Ya, betul ya, karena sekali lagi generasi muda kan sangat dekat dengan gadget, sangat dekat dengan dunia maya, sangat dekat dengan dunia sosial atau medsos lah, media sosial digital seperti itu. Nah, maka kita perlu perlu menyiapkan diri atau membantu lah, atau mempersiapkan diri ketika berhadapan dengan media sosial yang karena kita seperti yang tadi sudah kita diskusikan terkait dengan dampak negatif dari globalisasi adalah penyebaran berita hoax gitu. Maka menurut saya apa yang perlu kita lakukan ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya dari mulai hal yang sederhana termasuk kita gitu ya, termasuk juga generasi Z. Apakah kita di tingkat etiket saja ya atau di tingkat tata krama? Mungkin teman-teman pernah mendengar namanya netiquette. Pernah dengar ya, netiquette? Dari kata network dan etiquette di situ. Artinya tata krama ketika menggunakan media sosial, itu etiket. Nah, kita perlu punya etiket gitu ketika berada dalam media sosial misalkan. Ya, itu perlu ada. Ya, itu mudah. Teman-teman bisa googling ya kalau kita bicara tentang etiket ya atau tata krama dalam berkomunikasi di media sosial. Misalkan gunakan kata-kata yang sopan. Kalau saya baca aja di Detik gitu ya. Yang sering baca Detik misalkan, kalau udah ada berita di situ, kalau sudah tidak suka itu bisa kasar di situ. Ya. Jadi contoh saja gunakan kata-kata yang sopan misalkan ya, kan juga sekali lagi itu menunjukkan siapa kita. Misalkan kalau di Facebook saja saya lihat ada bahkan tapi orang dewasa gitu ya, bahkan ada yang mengangkat masalah pribadi suami istri di Facebook dan itu jadi publik gitu ya, jadi ketahuan kan di situ. Artinya jangan mengumbar semua hal gitu ya, sehingga kita kehilangan ruang privasi dalam diri kita. Itu etiket, itu beberapa contoh saja misalkan ya. Nanti yang pertama ya, jadi perlu namanya netiket ya, yang juga sering kita dengar adalah yang namanya digital literasi ya. Pernah dengar kali ya, digital literasi, yaitu kemampuan tidak hanya sekedar kemudian menerima informasi misalkan ya, tetapi juga kemampuan untuk mengelola informasi ya, memahami, menggunakan informasi dalam berbagai bentuk gitu ya, dan dari berbagai sumber dengan sangat luas yang bisa diakses misalkan melalui piranti entah handphone, entah komputer. Nah, dibutuhkan apa ya? Kecakapan pengguna atau usernya gitu ya dalam memanfaatkan teknologi tersebut ya. Jadi kemampuan untuk menemukan, kemudian mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, memanfaatkannya misalkan dengan cara bijak, dengan cara cerdas, dengan cara kritis. Itu yang namanya digital literasi. Kita harus punya ya, apalagi misalkan generasi Z yang memang berada di tengah-tengah pusaran penggunaan dunia media sosial yang luar biasa di situ ya. Dan yang kalau kemudian kita lihat dari sudut pandang etika, kita juga mengenal namanya literasi etika. Itu juga penting ketika berada di dalam dunia maya misalkan di medsos ya, kita perlu menjadi orang-orang yang lebih dewasa secara moral. Maka tentu kita sebagai tadi ya mengacu kepada orang bermoral, nggak mungkinlah kita kemudian
bahkan menginformasikan atau mengisi konten-konten dunia media sosial dengan berita buruk gitu ya, atau bahkan isinya mengarah kepada provokasi, kepada ujaran kebencian ya. Terakhir 2 hari ini kan teman-teman mungkin juga mendengar tuh ya, atau membaca atau menyimak gitu ya, ketika ada orang yang kemudian akhirnya dituntut gara-gara dianggap melakukan penodaan agama ya, harusnya tidak dilakukan. Dan terakhir yang perlu dimiliki oleh kita, bahkan generasi, ada yang namanya critical thinking ya, kemampuan berpikir kritis di situ, itu harus deh, wajib deh ya. Itu hal-hal yang harus dimiliki. Jadi ketika berhadapan dengan globalisasi, ketika masuk dalam dunia digital hari-hari ini, ketika berhadapan dengan begitu banyaknya media sosial digital, maka 4 hal itu yang menurut saya yang sangat dibutuhkan. Netiquette, digital literasi, literasi etika, dan critical thinking. Itu yang perlu kita miliki kalau menurut saya. Oke Pak, tadi Bapak Endar sudah menjelaskan berbagai hal tentang hoax ya, seperti dampak hoax terhadap moral Gen Z, menjelaskan tentang motif-motif seseorang menyebarkan berita hoax, dan kaitan prinsip-prinsip hati nurani yang benar dengan hoax. Nah, oleh karena itu, Gen Z dan kita juga harus menghindari menyebarkan berita hoax nih. Kita semua harus lebih berhati-hati dulu ya sebelum menyebarkan berita. Dalam ini kita harus memiliki netiquette yang baik, serta digital literasi yang baik. Nah, serta literasi etika yang baik juga, maksudnya adalah kita harus dewasa secara moral. Dan yang terakhir kita harus memiliki critical thinking agar kita bisa terhindar dari menyebarkan berita hoax ini ya. Karena selain menyebarkan hoax itu perbuatan yang buruk, menyebarkan hoax juga berdampak bagi orang lain dan diri kita sendiri juga. Nah, gak kerasa nih kita sudah sampai di akhir podcast Hoax and Me. Tadi menurut aku ngobrol-ngobrolnya seru banget. Setuju nggak, Eileen? Setuju banget. Kalau aku pribadi, aku merasa banyak banget ilmu baru yang aku dapetin dari podcast ini. Dan ternyata banyak banget ya hal-hal yang bisa dikupas hanya dari membahas hoax dan me dan aku. Benar banget, Eileen. Malah aku sampai keasikan loh dengerin penjelasan dari Pak Endar. Dan gak kerasa banget nih, kita udah hampir 1 jam ngobrol-ngobrol bareng di sini. Dan pastinya setelah mendengar penjelasan dari Pak Endar, kita semua mendapat banyak informasi, ilmu, dan pelajaran yang bermanfaat. Oleh karena itu, sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Endar yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengetahuannya tentang hoax yang mengancam moral Gen Z. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. terima kasih sama-sama. Oke, podcast Hoax and Me berakhir sampai di sini sayangnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini dapat memberikan ilmu baru dan dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat juga ya. Oke.